Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dr. Haryo. Nah, sekarang kita udah sampai. Ini di pulau apa, Mas? Maratua. Maratua. Look at that guy. Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Nah, halo, welcome. Nah, sekarang waktunya kita menyelam ke kedalaman 250 meter. Oke, halo semua, selamat malam. Ini kebetulan saya lagi ketemu dengan Bapak Kepala Bandara dari UPBU Maratua, betul? Dengan Pak Zaldi. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu. Hai para viewer vlogernya Pak Dr. Haryo, nama saya Zaldi. Kebetulan saya bertugas di UPBU Maratua. Oke, terus terang saya kagum dengan dengan keindahan di sini. Terus terang kayak yang nggak nyangka Indonesia punya kayak ginian lah ibaratnya, ya kan Pak ya? Nah, oke, silakan diceritain Pak. Jadi sekarang ini kita berada di Pulau Maratua. Di Pulau Maratua. Tolong diceritakan tentang keunikan dari pulau ini. Terus di sini mungkin ada apa yang bisa dijadikan sebagai andalan destinasi wisata, Pak? Baik. Untuk destinasi wisata di darat kita ada Goa Halotabung. Goa Halotabung itu berupa gua vertikal ke bawah. Mungkin kalau diterusin sekitar 30 meteran ada kali kalau kita menyelam. Di situ ada, ya tidak ada spesies apapun. Terus di darat juga ada Danau Haji Buang. Terus kalau untuk pasir yang dalam kondisi pasang tidak kelihatan, dalam kondisi surut ada kelihatan seperti hamparan pasir. Di sisi belakang kita atau di sisi sekitar barat itu ada Gusung. Terus selain itu kita Gusung itu apa? Gusung itu sebutan kalau lokal sini Pak seperti hamparan pasir yang luas. Hamparan, oke. Jadi seperti pantai tapi dia berada di tengah laut kan. Jadi pantai pasir tapi depan, belakang, kanan, kirinya itu laut. Oh gitu. Dia akan kelihatan muncul kalau saat surut. Nah, selain itu kita ada destinasi wisata berupa underwater yang bisa kita nikmati dengan snorkeling dan diving. Kalau saya tidak salah, di sekitar Pulau Maratua itu ada 24 spot. Di Kakaban ada 8 spot diving. Di Sangalaki ada 5 spot diving. Salah satunya yang sudah terkenal di nasional dan mancanegara itu spot diving channel yang ada di bagian teluk Pulau Maratua. Di situ ada barakuda schooling. Oke. Ya, itu seperti washing machine terdiri dari ratusan atau ribuan ikan barakuda. Spesies-spesies yang bisa kita nikmati di sini itu adalah terumbu karang hidup yang sangat bermacam-macam. Itu kita bedakan biasanya antara soft coral dan hard coral dan berbagai macam spesies laut. Jadi mungkin memang harusnya ya kita minta bantuan pada pemerintah setempat, pemerintah nasional, khususnya bila ingin memajukan pariwisata kita, tolong digembor-gemborin lebih banyak lagi. Ya, undang youtuber terkenal yang udah subscribe-nya banyak tuh, ya kan, ke sini. Wah, itu pasti dengan mengundang mereka
ya kan, otomatis orang akan melihat, sehingga juga orang akan berpikir begini, mungkin ngapain kita keluar negeri kalau di dalam negeri ada yang bagus gitu kan. Betul Pak. Iya kan, lebih baik kita memperkaya diri kita sendiri, memperkaya bangsa kita sendiri kan gitu ya. Dan apa yang membedakan Maratua dengan Derawan itu apa? Atau apa yang menjadi keunggulan masing-masing? Kalau Derawan itu, Silakan Pak, biar aja di tokonya lah. kalau Derawan sudah jelas beda posisi ya Pak, sekarang beda kecamatan, tapi kita masih sama satu gugusan pulau yang sama-sama menjadi tujuan wisata. Oh sebentar, berarti Maratua ini kecamatan apa? Sekarang sudah kecamatan Maratua sendiri. Kecamatan Maratua sendiri. Ya. Sedangkan Derawan? Kecamatan Kepulauan Derawan. Kecamatan Kepulauan Derawan. Oke, lanjut. Kalau untuk destinasi wisata, kalau tadi mungkin Maratua sudah sempat kami sampaikan apa yang ada di darat dan ada di laut. Namun untuk Derawan itu kalau saya tidak salah Sangalaki masuk dalam wilayah geografisnya wilayah dari Pulau Derawan itu. Jadi kalau di Sangalaki di situ ada penetasan telur penyu, penangkaran dari teman-teman BKSDA, Kementerian Kehutanan. Apa BKSDA? Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Oke, di bawah Kementerian Kehutanan. Iya. Berarti selain di Derawan, Maratua masih banyak di pulau-pulau kecil lagi ya? Ada sih Pak. Tapi yang maksudnya yang siap menerima destinasi wisata dari mancanegara dan lokal baru 2 ini atau masih ada lagi? Benar Pak. Jadi kalau kita berbicara siap, maka tidak lepas dari prasarana pendukung. Kalau yang punya penginapan itu Pulau Maratua, Sangalaki ada 2 penginapan, dan Derawan. Kalau Kakaban itu sampai sekarang tidak dihuni, namun di Kakaban itu ada ubur-ubur yang tidak menyengat. Ubur-ubur yang tidak menyengat. Oh. Jadi kalau mau ngelihat ubur-ubur dari dekat ya ke Kakaban. Kakaban, benar Pak. Ya baik Pak, kayaknya kalau bicara tentang keindahan di Kalimantan Timur ini nggak cukup 10 menit 20 menit ini Maya. Ya Pak. Tapi lumayanlah buat menjadi pengetahuan kita bahwa ternyata pariwisata di Indonesia itu tidak kalah dengan di luar negeri, dan mungkin ini harus kita bantu dengan kita lebih memprioritaskan diri lah. Misalnya kalau mau liburan ya cari aja pariwisata di Indonesia, kan banyak banget pariwisata di Indonesia yang bisa kita banggakan, yang bisa kita nikmati ya kan. Salah satunya adalah di kepulauan Pulau Maratua ini. Oke, gitu aja ini pembicaraan saya dengan Kepala UPBU Maratua, Pak Seldi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga ayo ke Maratua. Oke. Ayo ke Maratua. Semoga makin jaya lagi Pak. Oke, sukses. Iya, demikian aja. Semoga bermanfaat. Dr. Hari Bagus. Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam pesona Indonesia. Nama saya Haji Mas Rani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Hari ini merangkap sebagai tour guide. Mantap. Spesial. Kita barusan meninggalkan Resort Pratasaba Maratua, akan menuju rute kita sesuai dengan rapat dengan Cap tadi malam dengan tim. Kita tembak langsung Teluk Sulaiman. Ketemu atraksi dolphin. Tempat-tempat mudah-mudahan kita ketemu. Nanti kita akan menembak langsung ke arah di sebelah kiri kita nanti ada Pulau Rambangan. Kemudian ada pulau samping, pulau yang paling terluar yang berbatasan dengan Filipina. Dan kita di sini. Halo, sekarang saya sama
Mas Adin. Ternyata beliau ini juga dari tanah Jawa yang bekerja di Kalimantan. Jauh benar Mas. Silakan diperkenalkan aja sendiri. Halo, nama saya Pak Adin. Kebetulan saya baru 2 tahun menginjakan kaki di Berau, Tanah Sanggal. Nah, ya jadi beliau ini stafnya dari Pak Kadispar yang beberapa saat lalu saya juga berkesempatan collab dengan beliau, jadi dari yaitu Pak Haji Mas Rani. Ya, Pak Haji Mas Rani. Nah ini sekarang kita ngomong-ngomong ringan aja nih Kang, ya kan, nggak usah terlalu berat. Kalau Pak Kadis kemarin sudah itu pikirannya itu apa ya? Umat. Bukan, udah hafal mati gitu, jumlah ini berapa, jumlah itu berapa. Wah, mantap bener loh, pokoknya mantap. Nah Kang, sekarang ini adalah pulau yang lain lagi ya dari kemarin. Kan kemarin kita di Pulau Maratua. Ini sekarang Pulau Kanyungan ya. Oke, ternyata di sini juga ada spot wisatanya kan ya. Apa aja nih Kang di Pulau Kanyungan ini, spot wisata apa saja yang bisa kita kunjungi lah atau bisa menjadi andalan? Kalau di Kanyungan ini sebetulnya sama, lebih ke wisata pantai. Bedanya dengan Maratua, orang yang diving di sini biasanya bukan diving tapi lebih wisata family. Wisata family ya. Ini terus terang tadi begitu nyampe ini perut nih mau BAB nih. Karena apa? Kayak ada makanan yang dihancurin kan, bang begitu. Tapi kebayar nggak nih Pak? Oh tapi kebayar lunas, worth it banget. Ini kelapanya gratis loh, tapi ambil sendiri. Kelapanya gratis ambil sendiri. Hati-hati juga karena suka kelapa itu jatuh sendiri sini. Kalau ini. Untung bukan duren. Itu bukan duren. Terus kalau untuk spot diving, spot snorkelingnya di sini gimana? Bagus nggak Kang? Kalau di Kanyungan ini termasuk, kalau snorkeling mungkin masih bisa ya karena dangkal gitu. Tapi kalau diving balik lagi tadi kurang di sini, tidak disarankan untuk diving. Diving lebih ke Maratua dan Derawan. Di sana sudah ada spot-spotnya sendiri. Oh gitu. Jadi memang untuk diving sendiri gitu ada spot-spotnya nggak di setiap tempat kita bisa diving ya. Iya ya, bisa betul. Aja sih, cuman maksudnya nggak dapat pemandangan yang bagus ya kan. Oke, nah terus kesulitannya untuk pariwisata untuk tempat ini, terus promosinya ini udah kemana aja Mas? Nah ini dia justru yang mungkin orang masih terpusat ke Labuan Cermin dan Derawan ya untuk ininya. Gitu. Mindsetnya masih ke sana ya. Nah, gitu. Sementara ini adalah mungkin salah satu tempat lainnya selain mereka ya, Derawan dan Cermin, yang bisa dijadikan destinasi wisata juga. Oke Mas, satu lagi selain Kanyungan, Derawan, Maratua, apa lagi yang kira-kira bisa direkomendasikan? Apa lagi? Kalau di pusat kotanya sendiri ada wisata sejarah, yaitu kita punya 2 keraton, Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung. Gitu. Kota itu di mana? Di Beraunya? Tanjung Redepnya. Oh, di Tanjung Redepnya. Terus ada Puncak Ketepu di Merabu gitu. Itu biasanya minat khusus sih. Ya orang yang pendaki oke lah ke sana, tapi ya sesuaikan aja dulu dengan kondisi fisik dan usia gitu. Oke, Kang, terima kasih obrolan singkatnya. Ya mudah-mudahan pariwisata di Kalimantan Timur ini dengan mereka yang nonton video kita semakin tertarik. Nanti juga kita ambil beberapa gambar, beberapa foto ya kan, yang bisa kita kasih ke mereka. Oke Kang, sukses buat pariwisatanya. Jangan lupa datang ke Berau nih. Oke, sip, datang ke Berau. Oke lah, pokoknya sukses semua ya. Majukan terus pariwisata Indonesia. Thank you Kang. Oke, Dr. Haryo out.